ketiga anak kami Raijel, yang keempat anak kami Sahidul, yang kelima Azmi, yang keenam Muhammad Faisal, yang ketujuh Mela, kedelapan Alfansa, yang kesembilan Fadila, dan yang kesepuluh Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak kami, di penghujung acara ini kami dari keluarga besar kantor Kementerian Agama Bengkulu Tengah akan memberikan bantuan dari zakat ASN. Ini adalah zakat ASN, aparatur sipil negara kantor Kementerian Agama Bengkulu Tengah, yang disisihkan kurang lebih 2,5%. Jadi kepada anak kami, orang tua yang hari ini mendapatkan bantuan ini, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Ada beras, kemudian ada juga telur, minyak goreng, gula. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kepada anak kami sekalian, kepada orang tua. Mudah-mudahan ini menjadi membuat kita bergembira dalam rangka memasuki bulan suci Ramadan. Kami mohon doa kiranya ASN di lingkungan kantor Kementerian Agama Bengkulu Tengah, kemudian di lingkungan madrasah diberikan kesehatan, dimudahkan rezeki, sehingga ke depan kita bisa ditingkatkan lagi. Saya kira ini yang perlu kami sampaikan. Mohon diterima dengan ikhlas, dimanfaatkan untuk kebutuhan kita sehari-hari, terutama dalam memasuki bulan suci Ramadan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan sumbangan kepada anak-anak kita. Semoga bermanfaat, dan kepada Bapak, kakak kebenaran beserta Bapak dan Ibu yang lainnya dapat foto. Terima kasih. Burung kasuari menari-nari, kami ucapkan selamat datang. Terima kasih berkenan kemari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama sekali, mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat waktu dan kesempatan kepada kita, sehingga kita keseluruhan dapat berhadir di Masjid Nurul Ilmi MTSN 1 Tapanuli Tengah dalam rangka wisuda tahfiz Al-Quran sekaligus santunan fakir miskin Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Tengah. Yang kami hormati Bapak Kakang Kemenak Kabupaten Tapanuli Tengah beserta rombongan yang telah hadir bersama kita. Bapak Kepala MIN 1 Tapanuli Tengah, Ibu Kepala MTSN 1 Tapanuli Tengah, Bapak Kepala MAN 1 Tapanuli Tengah, Bapak Ketua MUI
Kecamatan Barus. Bapak orang tua wisudawan tahfiz Al-Quran angkatan pertama Min 1 Tapanuli Tengah dan angkatan kedua MTSN 1 Tapanuli Tengah. Dan yang kami sayangi, anak-anak kami para wisudawan yang akan kita wisuda pada hari ini, dan seluruh hadirin, para orang tua yang berhadir yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Baiklah, untuk menghemat waktu akan kita bacakan tertib acara yang akan kita lalui pada hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh protokol. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, laporan ketua panitia. Yang keempat, kata sambutan. Yang pertama oleh Kepala Min 1 Tapanuli Tengah. Kedua, kata sambutan Kepala MTSN 1 Tapanuli Tengah. Yang ketiga, kata sambutan orang tua siswa. Yang keempat, yang kelima, kata sambutan dari tokoh agama. Dan terakhir nanti kata sambutan oleh Bapak Kepala KKM Kemenak Kabupaten Tapanuli Tengah. Berikutnya acara prosesi wisuda tahfiz Al-Quran, pengumuman wisudawan wisudawati terbaik tahfiz Al-Quran, persembahan lagu Aku Ingin Hafiz Quran. Berikutnya prosesi penyematan mahkota kepada orang tua oleh wisudawan dan wisudawati tahfiz Al-Quran. Acara berikutnya nanti upah-upah dan dilanjutkan santunan fakir miskin Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Tengah dan ditutup dengan doa. Baiklah para hadirin yang kami hormati, yang dirahmati Allah, mari kita buka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi menjelang siang ini kita mari diberi kesehatan dan kelapangan waktu untuk dapat melaksanakan wisuda tahfiz dan khatam Quran serta pemberian santunan dari Kementerian Agama. Kemudian selawat beri salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita dan membawa kita ke alam yang berpendidikan seperti sekarang ini. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Tengah, Bapak Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam, Bapak dari Porkopimka atau Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak dan Ramil atau yang mewakili, yang kami hormati juga Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Tapanuli Tengah, Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Tapanuli Tengah, Bapak Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Tapanuli Tengah,
yang kami sayangi, para undangan kami, orang tua wali yang diwisuda pada hari ini. Kemudian yang kami sayangi adalah anak-anak kami beserta muallim-muallimah yang telah bersedia bersusah payah melaksanakan acara ini. Pada kesempatan ini saya akan melaporkan jumlah peserta wisudawan untuk tahun pelajaran 2020 sampai 2021. Total seluruhnya berjumlah sebanyak 61 orang. Terdiri dari 16 orang siswa-siswi kami yang dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Tapanuli Tengah dan berjumlah 45 orang dari Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Tapanuli Tengah. Untuk yang juz 30 pada tahun ini sebanyak, yang dari Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 16 orang. Untuk yang dari Madrasah Sanawiyah Negeri sebanyak 36 orang. Untuk yang juz 1, juz 30 dan juz 1 sebanyak 6 orang. Untuk yang juz 1, juz 30, juz 1 dan juz 2 sebanyak 1 orang. Juz 30, juz 1, juz 2 dan juz 3 1 orang. Dan kemudian yang terakhir adalah juz 30, juz 1, juz 2 dan juz 3 4. Berarti 1 orang. Jumlah total seluruhnya adalah 61 orang. Untuk laporan demikian, laporan dari Ketua Panitia, tema dari pelaksanaan ini adalah dengan pelaksanaan khatam Quran dan wisuda tahfiz Al-Quran, terbentuklah generasi Islam yang berakhlak Al-Quran. Itulah tema kita pada hari ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Habis mandi melihat wayang bergerak karena dalam. Selamat kami ucapkan kepada yang datang, untuk para undangan yang datang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Panitia yang telah menyampaikan laporannya. Acara berikutnya kata sambutan oleh Kepala Min 1 Tapanuli Tengah. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan sakirin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salawatin ala Muhammadin wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama sekali tentu kita tak lupa upaya memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan nikmat, berjuta-juta nikmat, nikmat kesehatan, nikmat kelapangan waktu, sehingga pada pagi yang cerah ini kita berkumpul di Masjid MTSN Negeri 1 Tapanuli Tengah dalam rangka khatam dan wisuda sekaligus penyantunan fakir miskin dari Kementerian Agama. Selanjutnya tak bosan-bosannya kita hadiahkan salawat beriring salam atas Nabi besar kita, Nabi yang membawa kita dari alam hancur menjadi teratur, dari bijaksana dari yang hina menjadi bijaksana. Mudah-mudahan sahabatnya juga yang kita harapkan yaumil akhir kelak. Pertama sekali tentu yang sama-sama kita hormati, yang kita banggakan, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama yang berhadir beserta Bapak Kepala Seksi Tendis yang juga beserta para rombongan. Selanjutnya yang kami hormati, ada berhadir dari Ketua MUI, Forkopimka, diwakili oleh Polsek dan Ramil. Selanjutnya para tuan-tuan guru dari 3 ormas, mungkin ada yang berhadir. Selanjutnya yang kami hormati juga mitra kerja kami dari MTSN 1 Tapanuli Tengah, dari Kepala Man 1 Tapanuli Tengah,
Dan juga di sini ada juga berhadir Kepala Min 7 selaku juga mewakili dari salah satu orang tua siswa, kebetulan anaknya wisuda pada hari ini di MTSN. Juga sama-sama yang kita banggakan, yang kita hormati para orang tua siswa yang berhadir dan para peserta undangan, para mu'alim-mu'alimah. Tentu juga selanjutnya ucapan rasa terima kasih, rasa syukur kepada ketua kegiatan ini yang telah melaksanakan acara semega ini. Mudah-mudahan semua pekerjaan ini dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, pertama sekali tentu perlu kami sampaikan di sini selaku Kepala Min 1 Kepala Tengah, rasa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama yang telah menetapkan atau membuat program ini, yang mana menurut kami ini sangat mantap betul. Istilahnya sekarang mantul. Maka bersyukurlah kita sebagai orang tua bahwasanya anak-anak kita disekolahkan di madrasah, yang mana nanti inilah generasi kita yang akan mendoakan kita, yang akan berguna di masyarakat sebagai penghafal Al-Quran. Tentu sama-sama yang sangat kita banggakan. Mudah-mudahan kiranya bagi anak-anak kami sebagai tahfiz dan juga sebagai khatam Al-Quran ini terus kembangkan. Terkhusus kepada siswa kami di Madrasah Ibtidaiyah, tentu perjalanan Ananda masih sangat panjang. Terus dikembangkan, terus dihafal. Kalau sekarang masih juz 1, mungkin juz 30, mungkin kedepannya akan ditambah. Dan perlu juga kami sampaikan di sini Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, bahwasanya dari MI itu siswa kelas 6 yang menamatkan studinya pada tahun pelajaran ini adalah 68 orang. Jadi yang kami bawa hari ini untuk tahfiz, untuk wisuda, mewakili dari ke-68 orang itu adalah 16 orang. Dan selanjutnya juga mungkin menjelang hitungan hari kita akan memasuki bulan Ramadan. Di sini juga kami selaku warga madrasah Min 1 Tapanuli Tengah memohon kepada seluruh para undangan, terkhusus para orang tua siswa kami, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan memasuki bulan yang suci ini kita selalu diberikan umur yang panjang, kesehatan dalam rangka menjalankan ibadah yang suci ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kami mohon ampun. Nasrul minallah wa fadlun karim wa abasyiril mu'minin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada muallim. Selanjutnya, acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Kepala MTSN 1 Tapanuli Tengah. Kepada muallimah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal karimi wa azmi sultani. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami muliakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Tengah, yang menjadi inspirator dan motivator di setiap gerak langkah kami, dengan juru teknis Pak Kasih Pendis yang kami hormati, yang kami muliakan
orang tua siswa yang berhadir pada pagi hari ini dari MIN maupun dari Sanawiyah. Yang terhormat Bapak Porkopimka dari kepolisian, dari Koramil, dari Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Tapanuli, Kecamatan Barus, yang terhormat Bapak Ketua Komite baik dari MI maupun dari MTSN 1 Tapanuli Tengah, yang terhormat berkenan hadir Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Tapanuli Tengah, Bapak Kepala Madrasah Ibtidaiyah 1 Tapanuli Tengah, dan yang berhadir Ibu Kepala MIN 7 Tapanuli Tengah, sekaligus teamwork kami semua dari Kemenak Tapanuli Tengah. Selanjutnya mualim-mualimah Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Tapanuli Tengah yang merupakan mobilisator perjalanan kognitif, psikomotorik, dan afektif dari MI dan MTS. Tentunya tidak lupa juga yang terhormat Bapak MUI yang merangkul kami semua di Kecamatan Barus dengan rangkulan yang high touch, tingkat tinggi. Dan yang paling kami sayangi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ananda semua dari MI dan MTSN yang berjumlah 45 ditambah 16 orang hari ini memberikan orang tuanya tersenyum manis karena melihat anandanya cantik-cantik dalam dan luarnya. Terima kasih atas kedatangan kita semua di kampus Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Tapanuli Tengah. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di Masjid Nurul Ilmi 3 tahun yang lalu kita resmikan, yang diprakarsai oleh Bapak Irfan, Kepala MTSN dulu, kita sudah nikmati. Walau terseok-seok, alhamdulillah kita bisa menikmatinya dalam keadaan sederhana. Bapak dan Ibu mualim-mualimah yang kami hormati, dengan landasan berpikir dari Kementerian Agama PMA nomor 2 tahun 2008 tentang standar kelulusan siswa madrasah baik MI, MTS maupun MA yang termaktub dalam kurikulum yang disopiri sama Bapak Dahris Arifin MPD di bidang PAI, SKKD di bidang bahasa Arab, Quran hadis, fikih, akidah, akhlak. Maka kami bekerja menentukan visi misi Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Tapanuli Tengah, terwujudnya siswa yang 1 berakhlakul karimah, 2 cerdas, 3 kreatif, 4 disiplin berdasarkan iman dan takwa. Berdasarkan ini kami
berjalan Bapak dan Ibu berakhlakul karimah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan ke muka bumi ini menyempurnakan akhlak. Nomor 1, akhlak. Maka tema yang disusun oleh Bapak Ketua Pak Peri Irawan bersama panitia dan seluruhnya panitia gabungan dengan pelaksanaan khatam Al-Quran, terbentuknya generasi Islam yang berakhlakul karimah. Maka menyambung ke visi misi, menyambung ke SKL, dan menyambung ke tujuan pendidikan nasional yang berisi mewujudkan pendidik, tenaga peserta didik yang berakhlakul karimah, sehat, cerdas, berilmu, demokratif. Saya lupa, ada 3 lagi, ada 7 menurut undang-undang pendidikan. Jadi berdasarkan itu Bapak dan Ibu kami bergerak. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, maafkan kami jika belum terpenuhi 100% Bapak. Siswa yang akan kita tamatkan adalah 168 yang nanti akan kita wisuda adalah sebanyak 45 orang. Secara kuantitas jumlah ini menurun Bapak. Tahun semalam itu 53, ini 45. Tetapi secara kualitas bertambah karena sudah ada juz 4, 3, 2, 1 dan 30. Kami doakan kami Pak terus, kami sehat-sehat, bergembira, bersemangat, dan juga orang tua siswa doakan kami sebagai tenaga pendidik sehingga kami bisa terus bersemangat untuk melatih anak-anak kita. Karena kalau sudah menghafal Al-Quran, maka akhlak ini pasti terbentuk, jelas terbentuk. Dan berbagai serba-serbi sudah nampak tadi di slide oleh Ibu Sapriani Simbolon selaku YouTuber. Kami juga mengharapkan subscribe dan like, sehingga ini juga membuat nanti Kementerian Agama madrasah kita lebih eksis di dunia maya. Sekarang kita di dunia nyata, di dunia maya juga harus eksis seperti itu untuk kita mensyukuri nikmatnya teknologi. Jadi salah satu mensyukuri nikmat teknologi ini adalah salah satu Ibu Sapriani menjadi YouTuber kami dari Sanawiyah Pak. Yang seharusnya walaupun Ibu Sapriani sarana prasarana tapi hobi di YouTuber. Bapak dan Ibu, dari 168 hanya 45 lah yang bisa kami wisuda pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus bisa memberikan kita kekuatan, dan doa dari orang tua siswa luar biasa. Tolong Bapak dan Ibu di rumah juga anak kita dibantu, karena the power of pray of the orang tua itu luar biasa. 5 kali sehari tolong didoakan anak kita, dan kami juga didoakan. Tapi didoakan dulu diri kita, anak kita, baru kami juga didoakan sehingga kami tetap bersemangat Bapak dan Ibu. Ini SKL-nya dari SKL Agama. Inilah yang kita tampilkan karena Madrasah Sanawiyah itu adalah fokus ke keagamaan. Selain itu SKL secara umum itu di bidang kognitif, yang umum itu di bidang keterampilan IT, teknologi dan informasi komputer. Ada Pak Ardiansah, ada Pak Saiful, ada Pak Hendrikus Pendik yang hari ini tidak hadir karena bertunangan di Medan, tidak mau dapat orang baru. Jadi orang baru menggaetnya agak lama dia PDKT-nya. Jadi terbang juga dia ke Medan. Pak Kemenak, aturannya kita carikan jodohnya sesuai dengan apa yang Bapak Kemenak sampaikan.
serba-serbinya Bapak dan Ibu, tahulah anak kita ini kan Bapak dan Ibu ya, kecerdasannya macam-macam. Negatifnya kadang-kadang muncul, positifnya kadang-kadang juga muncul. Adalah datang 3 orang melapor mau nyetor, ibu si A lah dulu back kamu, udah 3 nih jajah melapor. Lagi lapor si A, si B sama C lari supaya nggak lapor. Ah itu serba-serbi anak lucu. Ibu kami melapor menghafal, tiba-tiba lah sekarang itu menghafal ini lari. Kamano nganya nak kata Mulyani. Ala lari, ala ya tahulah kalau ala gaek kan agak malas lah kaja-kaja. Kalau model yang muda-muda mau juga gak dicubikannya sekete. Kalau ada yang dicubitkan anak bapak dan ibu, cubit sayang itu ya. Jangan marah sama kami ya, karena begitulah tingkahnya. Alhamdulillah di masjid ini mereka juga menghafal, di pondok-pondok tahfiz juga anak-anak kita menghafal. Ada 3 di sini, alhamdulillah 3. Dan masjid kita ini baru dapat bantuan dari gubernur 30 juta juga ada kita kasih grant. Jadi waktu dulu ini masjid kita pakai biasa saja di tanggal 13 Maret itu, 12 Maret Pak Kemenang alhamdulillah hadir. Di Maret juga kami wisuda pertama. Ini kami mundur di April wisuda kedua. Mudah-mudahan wisuda ketiga kami nanti lanjut juga bisa dapat sesuai dengan apa yang ditargetkan. Cuma memang kalau SKL MTSN jus 30-nya targetnya, tapi sudah ditambah lagi bebannya menjadi tambah jus 1 lagi untuk MTSN. Demikianlah Bapak dan Ibu yang bisa kami laporkan tentang kondisi anak kita. Ada juga anak kita yang menyampaikan kami Bu tidak hadir. Selain yang ini kelas 3, gak ada kami pelepasan. Lalu kesiswaan disampaikan. Kan sudah disampaikan setahun yang lalu. Kalau mau wisuda dan dilepaskan, hafal terus 30, kata kesiswaan. Baru semua diam anak-anak. Tidak ada lagi yang merenges. Allah Bapak, Ibu lah Bapak balik kami. Kalau saya secara perempuan berpikir, karena saya punya perasaan sama kalau pakai siswaan. Tidak bisa Bu, kata Pak Iswan, karena laki-laki berpikir otaknya nomor 1. Kalau perempuan umatnya bapak perasaan. Terjadi terakhir ujungnya, ya karena sudah 1 tahun yang lalu kita tetapkan ini, kenapa mereka tidak bisa? Ini yang bisa, maka inilah yang kita apresiasi. Mohon maaf bagi orang tua kita yang belum bisa anak-anak kita, termasuk mudah-mudahan nanti masih bisa terus berkembang. Demikian Bapak dan Ibu, fastabiqul khairat, mohon maaf saya dalam hal membimbing dan mendidik anak kita. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali izinkan saya menyampaikan kata sambutan yang mewakili dari seluruh orang tua siswa, baik dari tingkat MI maupun tingkat MTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya sebagai Islam dan agama yang kita anut dan kita yakini kebenarannya, kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kasih dan sayangnya kepada kita masih diberikannya nikmat kesehatan, diberikannya kita ilmu sehingga kita mampu mengenal agamanya dengan begitu baik, dan mudah-mudahan akan kita pegang sampai akhir hidup kita. Seterusnya selawat berangkaikan salam senantiasa kita haturkan kehadirat Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir dan panutan kita, syafaatnya yang kelak akan sangat kita harapkan untuk membantu kita di dalam kehidupan di yaumil akhir. Yang pertama sekali
saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Tapanuli Tengah beserta jajarannya. Berikutnya Kepala MTSN Negeri 1 Tapanuli Tengah. Berikutnya Bapak Kepala Madrasah Alia Barus. Seterusnya Kepala Madrasah Ibtidaiyah Tapanuli Tengah. Seluruh undangan dari Forkopimka KUA Kecamatan Barus, mualim-mualimah, dan seluruh undangan yang berhadir. Dan terakhir untuk seluruh anak-anak kami yang sangat-sangat kami sayangi. Pada kesempatan ini izinkan saya mewakili orang tua mengucapkan ribuan terima kasih atas didikan dan juga pemberian pendidikan yang baik kepada anak-anak kami, yang kiranya harapan kami sebagai orang tua, kami memilih untuk mengantarkan anak kami sekolah di madrasah supaya anak-anak kami mampu dididik dengan baik, memiliki akhlak yang baik, dan juga lebih paham terhadap agama kita, agama Islam. Dan alhamdulillah tempat kami menitipkan anak itu ternyata sangat tepat. Anak-anak kami titipkan di Madrasah Ibtidaiyah 1 Tapanuli Tengah dan Madrasah Sanawiyah 1 Tapanuli Tengah. Kami sebagai orang tua tidak mampu memberikan apa-apa selain ucapan terima kasih. Kiranya yang Bapak Ibu berikan di sekolah ini untuk membimbing anak kami sebagai tahfiz dan tahfiz Al-Quran, kiranya dari Allah lah kami harapkan mampu membalasnya atas seluruh keringat, seluruh tenaga, bahkan seluruh kemampuan yang para mualim dan mualimah curahkan kepada anak-anak kami. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari tokoh agama yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Puji syukur marilah sama-sama kita sampaikan di hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Rabbul Alamin, yang sesungguhnya hidup dan mati kita ada di tangannya. Cerdas atau bobrok seseorang juga dengan ridhonya. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati, kita banggakan Bapak Kepala Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Tapanuli Tengah beserta segenap rombongan. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Kepala Min 1 Tapanuli Tengah, Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Tapanuli Tengah, Bapak Kepala MAN 1 Tapanuli Tengah, Bapak dan Ibu para muallim dan muallimah yang berhadir seluruhnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hormat kita seluruhnya kepada bapak-bapak dari Forkopimka. Ada bapak yang mewakili Pak Kapolsek, ada bapak yang mewakili Pak Dan Ramil, mungkin juga ada bapak yang mewakili Pak Camat. Kemudian hormat kita yang tiada kurang, kita banggakan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus, yang sehari-hari kita bergaul dengan beliau dan banyak bantuannya kepada kita seluruhnya. Izinkan saya
mewakili yang tidak nampak, masyarakat seluruhnya, kaum muslimin muslimat Kecamatan Barus. Kalau yang hadir itu tadi kan sudah terwakili semua, orang tua sudah, guru-guru sudah. Jadi yang tidak hadir ini yang saya wakil sekarang. Ya, mereka adalah tuan-tuan guru kita, para ulama, para tokoh-tokoh, para yang hebat-hebat di luar sana, dan seluruh kaum muslimin muslimat. Pada hari ini kami mengapresiasi acara khatam Quran 3 ini, khatam Quran, tahfiz, ditutup dengan santunan fakir miskin. Ini luar biasa ini. Ya, sudah dikhatam Qurannya, dihafal lagi. Saya dengar tadi ada yang sampai juz 30, juz 1, juz 2, juz 3, bahkan juz 4. Inilah bedanya zaman. Maka zaman itu berputar seperti roda, makan melompat-lompat karena adanya teknologi. Kok kita dulu mengaji, tahu nyonya tabat siada bila watab, disuruh baca tak tahu ya baca. Itu model kami dulu mengaji, hafal di mulut tak tahu hurufnya. Itu zaman kami tahun-tahun 50-an, tahun 60-an begitu. Sekarang anak-anak tahu hurufnya, jelas bacaannya, hafal lagi. Alhamdulillah, luar biasa. Dan di Kecamatan Barus sudah 2-3 tahun ini orang sudah pandai bilang tahfiz, orang sudah pandai bilang hafiz. Kalau dulu tidak ada itu. Yang tahu orang siapa itu sudah banyak hafalannya itu. Itu yang tahu orang dulu. Oh, agak pandai itu mau membaca, hafalannya banyak. Surat Al-Baqarah itu hafalnya itu 1 juz. Itu dulu. Sekarang tidak lagi. Anak-anak kita yang kecil, saya di rumah kalah dengan cucu saya. Tolonglah betulkan dulu pom katanya. Dan mengerti saya entah dari surat mana tadi dibaca itu ulang-ulang kan. Terpaksa mana Qurannya saya bilang. Paksa saya pakai alat bantu dengan Quran itu untuk meluruskan bacanya itu. Salah atau benar. Nah, karena saya tidak hafal itu 30 juz 30 itu tidak hafal saya semua. Tidak hafal. Ya. Karena program itu di zaman kita tidak ada. Begitu. Yang ada kita mengaji suruh orang tua kita melepas hutang. Malah utang mengaji zaman dahulu. Tidak macam kini berprestasi. Oleh karena itu bersyukurlah ibu-ibu dan bapak-bapak yang anak-anak kita mendapat kesempatan seperti ini untuk dibimbing di madrasah, diajari, dibimbing, dilatih sehingga ada yang sampai bisa 2-3 juz sudah menghatam atau menghafalkan Al-Quran. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak yang telah memberikan kata sambutan di hadapan kita bersama. Selanjutnya kita minta kata sambutan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Tengah. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
allazi arsala rasulahu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hajan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalnahu dzikra wa innahu lahafizun. Sesungguhnya kata Allah, kamilah menurunkan Al-Quran dan kamilah akan memeliharanya. Syukur alhamdulillah. Mari sama-sama kita sampaikan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Esa, di mana pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, tepatnya pada hari ini tanggal 8 April tahun 2021 Masehi, kita bersama-sama menghadiri acara khataman Quran, kemudian mewisuda para siswa-siswi kita yang telah menghafal Al-Quran, baik juz 30, juz 1, kemudian sampai dengan juz 4. Selawat serta salam mari sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebagai seorang nabi dan rasul, saya kira sudah sangat banyak memberikan tuntunan kepada kita di berbagai ayat Al-Quran. Kita sudah banyak membaca bagaimana Al-Quran mengapresiasi, memberikan reward yang sangat tinggi kepada kita yang bisa membaca Al-Quran, memahami serta menerjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ditambah dengan bagaimana Rasulullah Muhammad SAW mengapresiasi bagi kita yang bisa membaca Al-Quran, di samping memberikan nilai manfaat secara rohaniah kepada kita, hari ini juga memberikan dampak material kepada kita bagi orang yang bisa membaca Al-Quran, bisa menerjemahkan Al-Quran, dan bisa mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang saya hormati mewakili Porkopimka yang dihadiri oleh mewakili Kapolsek Barus, kemudian mewakili dan Ramil Barus, kemudian yang saya hormati Ketua MUI Kecamatan Barus. Ini tadi kata sambutannya sudah seperti kata sambutan Ketua MUI Kabupaten bahkan provinsi, luar biasa. Kita apresiasi kepada Bapak Ismail Simamora yang sangat lugas tadi memberikan dorongan motivasi kepada kita. Inilah yang harus kita tunggu-tunggu sebenarnya. Kemudian yang saya hormati Kepala Mansatu Tengah, Kepala MTSN 1, Kepala Min 1, Kepala Min 7. Ini Min 7 ini memang luar biasa. Kita sudah hijrahkan dari Barus untuk bisa membidani Min kita yang ada di Sebuluan atau tepatnya di Sarudik. Jadi beliau kita hijrahkan sementara ke Pandan, ke ibu kota Pandan, karena memang di sana ada Min kita yang perlu ada seorang leader yang bisa membawa Min ini yang sudah kado dicintai oleh masyarakat, yang saya banggakan. Kemudian ketua panitia, mu'allim dan mu'allimah, serta yang kami banggakan orang tua siswa, orang tua santri yang pada hari ini mungkin bermimpi dan mimpinya sudah terwujud insyaallah. Kenapa? Karena ini kita sudah bermimpi, karena akan disandingkan mahkota katanya kepada orang tua kita yang anaknya itu hafal Al-Quran, itu jelas. Jadi untuk apa kita menonton misalnya pemilihan Putri Indonesia, ya kan? Hanya 1 tahun dia mahkotanya, habisnya diserahkan kepada orang lain. Tapi bagus kita menyandingkan mahkota itu nanti di akhirat, kemudian disandingkan bersama dengan para malaikat. Inilah yang harus kita
sampaikan, yang harus kita motivasi anak kita sehingga mereka betul-betul bersemangat dalam menghafal Al-Quran. Pada kesempatan siang hari ini, pertama sekali memang saya harus dengan ketulusan dan ikhlas mengapresiasi terutama Madrasah Ibtidaiyah Negeri, kemudian MTSN 1 Tabel Tengah, kemudian Mansa Tabel Tengah yang telah selesai wisuda. Anak-anak kita di tengah kondisi bangsa dan negara kita hari ini berada pada kondisi COVID-19 yang dampaknya sangat luar biasa kepada PTM, ya kan, pembelajaran tatap muka kita yang terganggu. Jadi secara pribadi sebenarnya saya tidak menerima kalau belajar online ini kan sebuah solusi. Tetapi karena memang ini adalah bersifat nasional, suka tidak suka, mau tidak mau kita harus menerima. Sedangkan belajar tatap muka saja kita face to face belum maksimal, apalagi belajar online. Sudah kita tahu saja kepala anak kita itu belum tentu ada kesadaran, apalagi jarak jauh. Jadi ini memang tidak menjadi penghalang bagi kita untuk senantiasa memotivasi, kemudian berinovasi, kreativitas dalam membuat, menyusun program-program yang bisa mendidik serta melatih anak kita sehingga bisa berkualitas dan menghasilkan output yang bisa berkompetisi di tengah-tengah masyarakat, terutama tentu untuk jenjang berikutnya, MI ke MTS, kemudian MTS ke MA, MA ke perguruan tinggi. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya muliakan, berkaitan dengan tahfiz ini tentu tidak hanya cerita kita hari ini, tetapi ini sudah menjadi program nasional. Kita bisa melihat di berbagai macam kota, kabupaten, tahfiz ini memang menjadi pilihan solusi bagaimana mendidik anak kita. Ternyata memang bakat minat orang yang ingin menghafal Al-Quran ini memang Allah memberikan ruang, beda dengan kitab-kitab yang lain. Mohon maaf, kita tidak ingin menyinggung kitab yang lain. Menghafal Bible, kemudian Taurat, Injil itu memang tidak diberikan ruang, tidak diberikan informasi Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan. Tetapi Al-Quran itu diberikan ruang, diberikan kemudahan bagi kita yang mau membaca dan menghafal Al-Quran. Jadi saya pernah berdialog dengan salah seorang ustaz di Tanjung Pura, kebetulan anak saya di sana sekolah, bahwa saya ternyata memang 6 bulan itu maksimal sudah bisa hafal 30 juz. Kodok lagi 3 tahun. 3 tahun itu mungkin tinggal bagaimana kita mengulang, kemudian mematangkan, ya kan, memperkuat, mempertajam bacaan kita. Artinya apa? Apa kesimpulan yang dapat kita tarik? Ternyata Al-Quran ini memberikan ruang, memberikan kesempatan kepada kita yang mau membaca, yang mau menghafal Al-Quran. Tergantung kembali kepada kita. Apakah kita punya kemauan? Apakah kita punya metodologi strategi untuk bagaimana melatih, ya kan, membimbing anak-anak kita untuk bisa membaca serta menghafal Al-Quran. Maka inilah sebenarnya yang kita tangkap. Program ini tidak hanya tahun ini, kita sudah targetkan tahun 2019 lalu. Bagaimana kita di madrasah yang hari ini memang sudah jatuh cinta masyarakat kepada kita, maka cinta itu harus kita jaga. Amanah masyarakat itu harus kita jaga, kita pelihara. Mereka sudah jatuh cinta kepada madrasah, maka cintanya harus kita terima dengan ikhlas. Kenapa? Madrasah ini punya ciri khas tersendiri. Sekolah umum bercirikan agama. Artinya apa? Apa ciri khasnya? Kita ingin memberikan ciri khas itu bagaimana anak-anak kita itu tidak hanya hatam Al-Quran, tetapi juga hafal Al-Quran. Maka oleh sebab itu tadi sampaikan oleh Pak Ismail sangat tepat. Pertama sekali selama ini kita lakukan diisi dulu ilmu pengetahuan dan akhlak. Akhlaknya dulu kita isi. Akhlak inilah yang akan menjadi indikator, alat ukur dia apakah alumni madrasah atau alumni dari sekolah lain. Maka oleh sebab itu Al-Quran, dengan menghafal Al-Quran, kemudian tahu terjemahannya,
kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ini akan berjalan berkelindan. Jadi dia sudah hafal Al-Quran, kemudian dia berakhlakul karimah, ilmu pengetahuannya juga tinggi. Ini menunjukkan berarti ini betul-betul alumni dari madrasah. Maka oleh sebab itu kami berharap kepada kepala madrasah yang hadir, tidak hanya mungkin yang di Barus, kita memang pada saat itu menargetkan Bapak Ibu sekalian paling tidak ada 70% siswa yang tamat kelas 6 bagi MI, kemudian kelas 9 itu juga minimal 70%. Tetapi tentu ini adalah cita-cita, inilah target kita, misi kita masih sangat panjang. Walau hari ini mungkin MTSN mewisuda 45 orang, kemudian MIN itu ada 16 orang, dan sekian jumlah alumninya. Kami berharap ke depan, mohon dicatat, mohon menjadi beban pikiran kita, tanggung jawab kita, tahun 2022 kita ingin targetkan, apalagi insya Allah di bulan Juli kita telah bisa PTM, pembelajaran tatap muka, walaupun masih mengacu kepada prokes, artinya sudah lebih longgar. Kami berharap kepala madrasah, seluruhnya stakeholder, komite, serta wakil kepala madrasah bisa mempersiapkan guru-guru yang memang mumpuni, paling tidak bisa membimbing, memotivasi anak kita yang menghafal Al-Quran. Jadi memang tidak begitu sulit sebenarnya kalau ada kemauan. Pertama tentu kita target, ya kan? Paling tidak bisa kita buat misalnya 2 kali seminggu mereka itu tinggal di madrasah, ya kan? Menjelang subuh kita bangunkan, sholat tahajud, kemudian menghafal. Jam 10 menjelang sholat zuhur kita istirahat kembali tidur. Habis zuhur mereka menyetor bacaan. Kemudian setelah asar juga setor bacaan, hafalan. Ini saya kira sangat mudah bagi kita, tetapi tergantung bagaimana sebenarnya kemampuan kita dalam memanage. Ya, perlu ada sinergitas antara kepala madrasah, kemudian guru pembimbing, kemudian komite dan orang tua. Jadi tidak hanya ibu sekalian, bapak ibu sekalian menyerahkan seperti kita misalnya menggiling tepung. Ini kan Pak, anak saya akhlaknya kurang bagus di rumah, payah sholat, melawan orang tua, udahlah dimasukkan aja caption. Jadi jangan seperti kita menggiling cabai, kita bawa ke penggilingan, setelah pulang sudah halus, tinggal kita masukkan ke belanga atau tempat kita memasak. Artinya memang harus ada sinergitas antara madrasah, kemudian orang tua siswa, komite, serta guru pembimbing. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena memang ternyata kita melihat banyak peluang-peluang. Jadi kalau tadi kita bercerita nilai pahala, saya kira tidak perlu lagi kita pertanyakan. Kemudian bagaimana tadi Rasulullah mengapresiasi, ya kan? Bagaimana kita didudukkan, didampingkan bersama dengan para malaikat nanti di surga. Kemudian juga diberikan mahkota. Ini saya kira sudah luar biasa. Tetapi sering memang ada image negatif. Sudah hafal 30 juz pun payah kali cari kerja. Ini memang yang keliru. Kenapa? Karena yang kita hanya siapkan hafalannya. Banyak orang yang hanya bisa menghafal, tidak tahu terjemahannya. Kemudian tidak diberikan ilmu alat. Jadi dia menghafal Al-Quran itu saja. Paling tidak dikontrak jadi imam di masjid Al itu di bulan puasa. Kemudian imam Idul Fitri, Idul Adha, kemudian doa ketika pernikahan. Itu pun dikasih amplop Rp50.000. Artinya apa? Hari ini kita harus berpikir, di samping kita bisa menghafal, menerjemahkan, kita harus juga punya alat. Mereka itu harus dibekali dengan teknologi. Seperti tadi YouTuber, itu bisa kita mendapatkan royalti. Tadi kepala MTSN saya mengapresiasi, mendorong bagaimana kita bisa juga dari madrasah ini muncul guru-guru yang YouTuber. Artinya orang yang bisa memviralkan kegiatan madrasah, ada kreativitas, ada inovasi guru kita, sehingga nanti kita mendapatkan royalti sama dengan siswa kita. Coba kita lihat kori-kori kita yang bertaraf provinsi maupun nasional. Mereka tidak hanya mendapatkan apa yang dibaca pada hari itu ketika diundang,
tetapi mereka juga mendapatkan royalti ketika mereka memasukkan ke YouTube. Nah, ini salah satu solusi bagaimana kita mengantisipasi. Jadi jangan hanya kita berpikir tradisional. Kalau saya udah masukkan nanti saya ke pesantren, udahlah, dunia tidak usah. Yang saya cari adalah bagaimana besok anak ini masuk surga. Ini keliru juga menurut saya. Tetapi bagaimana anak kita hari ini dari MI dia hafal juz 1, juz 30, bahkan juz 3 misalnya. Di MTS ditambah lagi jadi 6 juz. Madrasah Aliyah 3 juz. Jadi 10 juz sudah bisa masuk beasiswa perguruan tinggi negeri. Jadi ada perguruan tinggi negeri yang hari ini menampung siswa yang hafal 10 juz, fakultas kedokteran. Jadi UGM itu pernah saya mendengar bagi siswa yang hafal 10 juz Al-Quran itu mereka menilai sudah sangat pintar, cerdas, maka bisa diberikan ruang mereka masuk ke fakultas kedokteran. Ini salah satu contoh. Mungkin akses ini yang belum kita dapat, itu secara duniawinya, akhiratnya tak perlu kita ceritakan lagi. Maka oleh sebab itu berbanggalah Bapak Ibu sekalian, terutama orang tua siswa. Kami yakin pilihan terbaik itu ada di madrasah. Walaupun ada SMP hari ini bangunannya megah, ya kan? Kita Sanawiyah ini juga akan kita coba bangun, tetapi kami berkeyakinan pilihan terbaik adalah madrasah Sanawiyah. Pilihan terbaik adalah madrasah Aliyah. Kemudian pilihan terbaik adalah madrasah Ibtidaiyah. Kenapa? Telah kita buktikan. Apakah ada SD misalnya wisuda anak yang hafal Al-Quran, ya, SMP, SMA misalnya. Kenapa? Persoalan yang sering kita hadapi adalah ketika orang tua kita meninggal, ketika orang tua kita punya harta warisan, ya, persoalan seperti inilah yang harus diselesaikan. Maka alumni siswa madrasah lah yang bisa memberikan solusi. Maka oleh sebab itu kami sangat berbangga, berterima kasih kepada orang tua siswa yang masih mengamanahkan anaknya sekolah di madrasah ini. Kemudian kami berkeyakinan, kami yakin secara optimis bahwasanya orang tua kita yang hari ini hadir, yang anaknya sudah bisa mengkampanyekan ke masyarakat agar mereka bisa menyekolahkan di madrasah. Apakah madrasah Ibtidaiyah, madrasah Sanawiyah, kemudian madrasah Aliyah yang ada di Kecamatan Barus. Kenapa? Karena Barus ini adalah kota wisata, kota religiositas. Maka ke depan menurut saya madrasah ini sangat diperhitungkan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian tentu kepada anak kami sekalian yang hari ini di wisuda, sama dengan ketika kami dulu kuliah itu di wisuda, kalau hari ini tidak lagi hanya masih yang di wisuda, ya kan? MI pun sudah di wisuda, TK yang RA itu di wisuda. Artinya apa anak kami sekalian? Ini adalah penghargaan. Ini di tengah-tengah orang tua kita, Forkopimka, ya kan? Anak-anak kami telah diberikan posisi yang sangat membanggakan. Bayangkan dari jumlah siswa MI 64 orang, ya kan? Hari ini diberikan kesempatan 16 orang untuk diwisuda dengan pakaian yang putih-putih. Saya tadi terpaksa baju putih. Kenapa? Karena kita ingin mewisuda anak-anak kita yang hafal Al-Quran, orangnya polos, bersih, ya kan? Akhlaknya bagus. Maka oleh sebab itu kami ingin mengharapkan kepada anak kami yang wisuda hari ini, MI 16 orang, kemudian MTS 45 orang menjadi contoh, ya, contoh di tengah-tengah keluarga, contoh di tengah-tengah masyarakat, apalagi di tengah-tengah lingkungan kita sesama alumni. Jadi jangan kita berpikir ini kan hanya kewajiban. Setelah saya wisuda besok, ya kan, saya kembali tidak sholat, melawan orang tua, apalagi misalnya memberikan contoh tidak baik tengah-tengah masyarakat. Ini kami apresiasi. Kemudian MI yang hari ini tamat dari kelas 6, kami berharap juga bisa melanjutkan ke MTS. Saya tadi mengapresiasi wali siswa dengan tegas terbuka menyampaikan akan melanjutkan mengamanahkan anaknya ke madrasah dari MI ke MTS. Ini perlu kita jaga. Kepala MTS dan kepala MTS itu harus bisa menjaga amanah itu. Maka oleh sebab itu alumni MTS kami berharap juga bisa berlanjut ke madrasah Aliyah karena dia link. Jadi artinya apa? Ke depan inilah kita harapkan menjadi pemimpin 20-30 tahun yang akan datang. Ada yang menjadi kepala MTSN, ada yang menjadi kepala MI, bahkan ada yang menjadi bupati katanya. Jadi tidak tutup kemungkinan.
Jadi jangan kita lagi impor bupati dari Tabung Utara. Kita impor misalnya kita DPRD dari Medan. Jadi cukuplah yang marga Pohan, marga Tanjung, marga Pasar Ibu jadi camat di sini. Jadi kepala KUA misalnya, bahkan jadi kandepa. Jadi jangan lagi kita itu kan orang pendatang. Padahal kita sendiri tidak mempersiapkan diri kita. Kita hanya bisa menilai, tetapi tidak mempersiapkan diri kita. Maka oleh sebab itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada ketua panitia Pak Peri tadi, apakah karena memang memikirkan kita sehingga terlihat kurus, kemudian Mandan Mu'alimah yang mungkin 2-3 hari ini tidak bisa tidur, bagaimana acara ini sukses. Kemudian kami sangat bangga kepada orang tua kita yang dari tahun 2019 saya di sini, hari ini dari sisi memang kuantitas jumlahnya menurun yang kita wisuda, namun dari sisi kualitas kita mengapresiasi. Ada yang sudah hafal 4 juz. Jadi memang tergantung teknik memang ini. Kami sudah pernah bercerita juga sama Pak Ishak, memang ini kembali bakat anak. Ada yang dia cuma 2 bulan sudah hafal 16 juz Bapak Ibu sekalian. Ada yang dia 5 tahun sudah hafal 2 juz. Dia hanya mungkin begitu hafal lupa lagi. Sehingga mungkin ketidakmampuan dia, mungkin kurang ingatan, hafalannya bagus tapi sering lupa. Jadi ini memang tidak bisa kita paksakan keseluruhan. Maka oleh sebab itu sekali lagi kami berharap program ini kita lanjutkan, bahkan kita tingkatkan, dan kami pesankan kepada kepala madrasah untuk berpikir bagaimana tahun 2020 akan datang tidak hanya 16 orang dari MI, tidak hanya 45 orang dari MTS. Harapan kami bisa 70, bahkan 80% anak-anak kita bisa hafal juz 30, bahkan juz 1 maupun juz 2. Jadi ini adalah tantangan dari kepala madrasah sama saya, Pak. Kalau juz 30 Pak udah biasa Pak katanya. Ini kepala MI bilang sama saya. Jadi kalau bisa Pak juz 1, biar kami juga tertantang katanya. Alhamdulillah kita tantang, tetapi karena memang ada wabah COVID-19 menjadi memang penghalang, penghalang. Tetapi menurut saya kita jadikan itu bukan sebuah penghalang, tetapi sebuah motivasi bagaimana kita bisa mensiasati di sela-sela waktu kita yang kosong untuk bisa melatih anak kita. Maka kuncinya adalah kemauan. Saya mengajak kepada kita keseluruhan, stakeholder, 3 komponen tadi bisa bersama-sama sehingga madrasah hebat bermartabat itu betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Tidak hanya slogan, madrasah hebat, apa yang hebat? Pertama fisik bangunannya, yang kedua gurunya berkualitas, yang ketiga outputnya itu bagus, bermartabat. Ini harus kita lihat, harus berbeda antara siswa madrasah dengan siswa sekolah yang lain. Begitu kita keluar dari sekolah, orang melihat, oh ini alumni madrasah, wah ini bukan alumni madrasah. Tetapi kalau sama saja, inilah menjadi tantangan kita tersendiri di tengah-tengah masyarakat. Saya kira ini yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan khataman Al-Quran, kemudian wisuda dengan tema, dengan pelaksanaan khataman Al-Quran dan wisuda tahfiz Al-Quran, terbentuklah generasi Islam yang akhlakul karimah. Inilah sebenarnya kata kunci kita. Banyak orang berilmu pengetahuan, akhlaknya tidak ada. Banyak orang gelarnya 10, terkadang sulit kita membacanya, tetapi akhlaknya tidak ada. Lebih bagus orang yang berakhlakul karimah, pendidikannya kurang, daripada orang yang berpendidikan tinggi tetapi tidak berakhlakul karimah. Maka sebab itu moto di pesantren itu adalah kita bangun dulu akhlaknya, baru ilmu pengetahuannya akan menyusul katanya. Maka oleh sebab itu kami berharap alumni ini bisa menjadi ikon, anak kami sekalian bisa menjadi ikon di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, membanggakan keluarga, membuat senyum orang tua kita. Ketika pulang dari sawah misalnya, mereka tersenyum. Jangan ketika pulang dari sawah sudah hitam, sudah capek, menangis pula orang tua kita. Dari mana kau nak? Tadi baru ngelem katanya. Ini kan membuat tersayat-sayat orang tua kita. Tetapi ketika dia pulang, dia membawa piagam. Dari mana nak? Saya juara 1 tahfiz Quran. Ini mengapresiasi bagaimana orang tua kita itu bisa bangga dengan kita, bangga dengan anak kita, bangga dengan madrasah di mana kita disekolahkan. Saya kira ini yang perlu kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.